Oke, udah dibaca kan ya, eee, teksnya tentang kiat berwawancara kerja. Kiat apa artinya kiat? Oke ya, kiat itu cara. Jadi bagaimana cara kiat itu tips gitu ya. Tips bagaimana melakukan wawancara kerja supaya sukses. Nah, coba dilihat di paragraf pertama. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dan sebagainya. Nah, apakah paragraf pertama itu merupakan eh, langsung tips jadi wawancara kerja itu supaya sukses gini loh, satu ini loh gitu ya. Nah, kita lihat di paragraf pertama tadi itu enggak langsung membicarakan tipsnya, enggak langsung membicarakan langkah-langkahnya. Jadi harus ada apa dulu? Pembuka dulu ya gitu. Nah, secara umum kan kita dari dulu udah ya mempelajari bahwa struktur teks itu secara umum ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, di teks prosedur ini pun seperti itu. Jadi diawali dengan pembukanya dulu. Wawancara kerja itu apa sih? Pentingnya apa gitu ya? Eh, dan apa? eh, Siapa saja yang berada dalam wawancara tersebut. Nah, kemudian lihat ke paragraf berikutnya. Agar mudah dipahami bla 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 gitu ya. Itu paragraf 1. Terus paragraf 2-nya selain itu perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara. Nah, coba lihat dari yang pertama tadi, agar mudah dipahami, kita harus bicara dengan jelas. Itu sudah merupakan satu tips ya. Jadi harus bicara dengan jelas. Nah, bicara dengan jelas itu apa sih? Dijelaskan bahwa berbicara dengan jelas itu tidak terlalu cepat atau lambat, kemudian diatur gitu ya. Terus kenapa juga gak boleh terlalu pelan karena terlihat kurang percaya diri. Kemudian eh, suara yang terlalu keras juga membuat kita terlihat agresif katanya. Nah, jadi langkah pertamanya itu dituliskan dalam paragraf berikutnya. Lalu paragraf selanjutnya, selain itu perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara. Nah, ini sudah merupakan langkah berikutnya bahwa kita harus memperhatikan apa yang disampaikan pewawancara. Kenapa dijelaskan juga di situ ya. Nah, selanjutnya di paragraf berikut bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan non verbal seperti mengangguk atau terlalu condong atau agak condong ke depan itu menunjukkan ketertarikan. Nah, jadi itu juga sudah merupakan tips ya. Tips yang berikutnya bahwa kita harus memperhatikan bahasa tubuh. Nah, kemudian di dalam situ juga ada kontak mata gitu ya. Kenapa kontak mata itu penting gitu ya dalam wawancara kerja. Nah, paragraf selanjutnya akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap antusias. Nah, jadi itu sikap antusias itu kayak gimana? Antusias kalian tahu lah ya, antusias gitu. Eh, Tertarik gitu, pingin gitu, memperlihatkan kesungguhan gitu. Nah, apa yang harus dihindari supaya terlihat antusias? Nah, jadi jangan menggoyangkan kaki, mengetuk jari atau menghindari kontak mata. Ya, selanjutnya pada saat berbicara, hindari uraian panjang lebar dan bertele-tele. Itu juga sudah merupakan langkah juga ya, lanjutan langkah berikutnya. Cobalah mengemas kalimat secara singkat dan fokus gitu ya. Nah, itu langkah selanjutnya. Kemudian di paragraf berikutnya ada lagi, selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Nah, itu juga merupakan tips atau kiat bagaimana agar kita bisa melewati sebuah wawancara dengan sukses ya. Nah, bicaralah yang jujur, kemudian jangan melebih-lebihkan gitu ya. Nah, itu kiat berikutnya. Kemudian di paragraf selanjutnya, pewawancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya. Nah, gunakan kesempatan ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu.
Nah, itu adalah langkah atau kiat berikutnya. Kemudian paragraf kelanjutannya, calon yang ingin bertanya harus menunjukkan kesungguhan minatnya ya. Nah, ada juga pembicaraan tentang gaji dan tunjangan. Di sini juga ada langkah-langkahnya. Kemudian di paragraf terakhir, dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan. Nah, jadi dari seluruh uraian atau kiat-kiat dan tips yang disampaikan, Mmm, ditutup dengan bahwa itu merupakan persiapan yang matang dan akan menghasilkan unjuk diri yang baik sehingga, kita bisa layak diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, artinya, paragraf terakhir ini merupakan simpulan, kenapa kita harus melakukan kiat-kiat yang sebelumnya tadi ya. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya, banyak sekali tips-tipsnya yang diuraikan dalam bentuk paragraf-paragraf. Jadi tidak merupakan langkah menggunakan pointer, nggak ada satu ini, dua ini gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu model dari penulisan teks prosedur. Jadi boleh dipaparkan seperti ini, berupa paragraf yang di dalamnya tidak hanya merupakan eh, langkah yang harus ditempuh, tapi juga ada uraian penjelasannya. Bisa dipahami ya? Nah, bukan berarti teks prosedur yang kita pelajari sekarang ini nggak boleh pakai pointer, tapi boleh pakai 1, 2, 3, 4 ya, tapi tetap harus ada uraian yang menyertainya. Nah, jadi ini adalah contoh dari teks prosedur yang eh, diuraikan melalui paragraf-paragraf ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini karena ini contohnya lumayan panjang ya. Jadi lebih jelas. Kemudian lihat di terakhirnya ada sumber dari koran Kompas ya dengan pengubahan katanya. Jadi jangan lupa kalau kalian melakukan Kompas gitu ya, dimanapun di sosmed itu kalian punya sosmed, itu jangan lupa harus menyertakan sumber kalau memang bukan tulisan kalian sendiri ya. Eh, jadi ini untuk menghindari kita dari tindakan plagiasi ya atau tindakan mencontek. Oke, cukup. Nanti kita lanjutkan di grup lagi ya. Silakan bertanya-tanya.